yang umur 3 tahun, ya dia ajari kayak mewarnai gambar. Diberikan tonggi. Yang umur 10 tahun ke atas itu biasa dia bikinkan turnamen main bola begitu. Yang laki-laki, kalau yang usia SMP, SMA, dia bina itu belajar misalnya mengaji, bisa kalau ada kegiatan di masjid dia yang bantu-bantu. Umur 7 bulan diambil sama ibu saya. Iya, tapi sama ibu. Iya, dirawat sama ibu saya, tapi dia masuk di kartu keluarga saya karena ibu saya kan sudah tua, tidak mungkin. Jadi di kartu keluarga saya itu kalau orang melihat saya punya 3 anak. Karena dia yang termasuk termasuk anak bungsu dan sekarang sudah kelas 6, sudah mau tamat SD. Dan itu tetap mau disekolahkan nanti? Iya, insya Allah sampai dia, karena dia termasuk sebatang kara. Betul-betul tidak ada seorang keluarga yang menemani sosok anak ini, Bu? Iya, karena dia terlahir dari orang tua yang terbuang juga dari keluarganya. Kemudian ibunya dicerai juga sama suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Kembali di kanal YouTube BKM News bersama saya Rahma. Tentunya pada hari ini sangat penuh rasa excited ya pemirsa, karena kita jauh-jauh nih dari studio Berita Kota Makassar hadir di Tombolopao. Siapa yang tidak kenal Tombolopao, desa wisata di Malino ya, Kabupaten Goa tepatnya. Tentu pemirsa, dengan kehadiran kami di sini, pemirsa Berita Kota Makassar, kami ingin memberitahukan bahwa ternyata ada salah satu desa yang cukup unik, yang memiliki pemuda yang luar biasa. Ini mungkin sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita kulik siapa sosoknya di podcast sebelumnya. Makanya nonton dulu podcast sebelumnya sebelum menonton ini. Karena kita langsung terjun di TKP, bukan TKP sih, tempatnya ya, tempat di mana inisiasi dibangun oleh pemuda, salah satu pemuda yang ada di Tombolopao. Ini Tombolopao kecamatan atau kecamatan Tombolopao, tepatnya di desa Tabingjay. Oke, karena inisiasi ini adalah yang dibangun merupakan rumah baca yang dimana memang dilakukan secara sukarela, tentunya untuk memberikan pemahaman dan juga ilmu kepada banyak anak-anak yang ada di desa Tabingjay sendiri. Terkait dengan itu pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu orang tua dari salah satu orang tua siswa yang sudah ikut sejak lama di rumah baca ini sendiri. Kita akan mempertanyakan juga terkait dengan seperti apa sih rumah baca ini, kalau versi orang tua melihat seperti apa, kemudian apa sih pengalaman yang kemudian bisa kita jelaskan atau paparkan terkait dengan adanya atau hadirnya rumah baca yang ada di Kecamatan Tombolopao, Desa Tabingjay ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh kita kenalan Ibu? Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Erni. Ibu Erni memang sudah asli Tombolopao? Iya, asli Tabingjay. Tabingjay ya, Tabingjay tepatnya. Sudah lama dari lahir di sini Bu? Iya, alhamdulillah. Lahir di Tabingjay di. Iya. Oke, Ibu, kita ini dari Berita Kota Makassar tentunya melihat adanya desa yang kemudian di dalamnya itu ada sekolah yang dibangun, diinisiasi oleh salah satu pemuda yang kemudian orang-orang pesertanya itu dari tidak melihat umur, maksudnya tidak melihat umur, baik itu yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa gitu ya. Ini sudah diberlakukan di rumah baca ini, gitu. Ibu kalau melihat rumah baca ini seperti apa sih, Bu? Sebagai orang tua kami sangat bersyukur dengan adanya rumah baca seperti ini, karena jujur anak saya itu mulai dari, dan sekarang sudah selesai, sudah umur 23 tahun yang pertama, kemudian yang kedua umur 18 tahun, itu mulai dari kecil, mulai dari usia TK sudah berkecimpung di rumah baca ini. Iya, dan alhamdulillah
bagi saya itu kalau misalkan dia diarahkan juga di sini, saya mendidiknya di rumah juga tidak terlalu repot karena diarahkan di sini untuk tidak terlalu menggunakan gadget. Dia diajak untuk tadabbur alam, berkenalan juga dengan alam, ya dia maksudnya juga dengan olahraga supaya dia tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Iya. Ya, misalnya pulang sekolah, Iya. dia olahraga atau di sini yang usia-usia yang kecil itu yang seperti ini, yang misalnya yang 3 tahun ke atas itu misalnya dia diajari menggambar, mewarnai gambar, dialihkan supaya dengan cara belajar di taman baca ini. Di rumah baca. Kemudian Ibu tadi mengatakan bahwa anaknya dari TK sudah berkecimpung di rumah baca ini. Oke, berarti ini sudah lama Ibu, dia sudah lama, tapi mungkin baru berdirinya itu baru diresmikannya itu tahun 2010. Iya, tapi dia masih usia SMA sudah mulai membina anak-anak dari yang usia TK sampai SMA juga. Luar biasanya sosok Iya. Alhamdulillah. Iya, kami sangat bersyukur dengan adanya pemuda yang bernama Emil. Tentunya sangat terbantu dengan itu semua. Tapi Ibu, ini anaknya kan bergabung atau berkecimpung di sini di rumah baca itu sejak TK. Berarti anaknya sekarang sudah duduk di bangku berapa? Itu yang laki-laki sekarang semester 2. Oh, maba sekarang di universitas mana? UIN Alauddin Makassar yang ada di Kabupaten Goa. Oke. Jadi kalau misalkan dia pulang, dia beraktivitas lagi di sini. Oh, jadi tidak melupakan habitatnya di kampung. Begitu kalau misalkan dia pulang kampung. Iya. Ya, kan ada olahraga khusus, ada grup khusus bola voli, dia ikut lagi. Dia juga ikut membina anak-anak. Kalau misalkan ini Kak Emil keluar, pengajarnya ya? Dia ikut juga. Jadi bareng-bareng terus ke ceritanya. Terus ada berapa orang anak-anak yang berkecimpung di sini? 2 orang. Pertama perempuan, kedua laki. Tapi Ibu kalau melihat anaknya yang sekarang sudah ada yang menjadi seorang mahasiswa, yang satunya lagi sudah selesai ceritanya. Ibu kalau melihat anaknya setelah berkecimpung di rumah baca ini, apa yang bisa dinilai dari anak Pak Ibu? Kalau boleh maksudnya dibandingkan dengan yang tidak ikut di sini itu beda sekali. Beda. Salah satunya? Iya, karena kalau anak saya yang laki-laki kan yang tidak ikut di sini biasanya itu kan merokok. Kalau anak saya tidak, karena pembinaannya kan tidak merokok begitu. Jadi ada kebiasaan kecil yang orang pada umumnya lakukan, tapi karena berkecimpung di sini, jadi anaknya Ibu sehingga tidak melakukan itu. Iya begitu. Begini juga sholat 5 waktunya itu kan alhamdulillah karena dia fokusnya di masjid, sering ke masjid. Terjaga mungkin itu karena dari kecil belajarnya di masjid, jadi mungkin itu. Jadi Ibu betul-betul itu tidak harus repot-repot itu kor sholat. Iya, mungkin ya dampaknya juga itu karena tidak terlalu bergaul di luar. Tapi kalau suami tak merespon apa dengan anak atau bergabung di sini? Dia alhamdulillah dia juga karena senang yang membangun ini rumah baca, yang dia waktu Emil kasih kumpul anak-anak, dia bilang mungkin sebenarnya dibikinkan khusus ini taman baca, jadi dibikinkan khusus. Tapi ini kan artinya sukarela atau Ibu Ibu sering datang meramaikan di sini. Iya, alhamdulillah sering kalau misalnya ada acaranya sering datang di sini. Karena kita kan semua di sini termasuk keluarga semua, tidak ada satu darah semua. Satu darah semua di keluarga semua. Juga gampang. Pengajar yang baku keluarga. Tapi ini kan ada anak-anak, ada yang cukup besar juga Ibu. Kalau Ibu melihat itu, bagaimana cara pengajarannya kalau dilihat biasa kesehariannya itu? Maksudnya kalau yang umur 3 tahun, dia ajari kayak mewarnai gambar. Di kantongi yang umur 10 tahun ke atas itu biasa dia bikinkan turnamen main bola.
begitu. Yang laki-laki, kalau yang usia-usia SMP, SMA, dia bina itu belajar misalnya mengaji, bisa kalau ada kegiatan di masjid, dia yang bantu-bantu. Tak itu berapa orang? Anak Oh, iya, anak tak sendiri berapa orang? 2 orang. 2 orang. Oke, berarti kesibukan tak sekarang karena anak tak ini sudah, yang satunya sudah selesai, yang satunya menjadi mahasiswa, apa? Ya sekarang begitu, tidak terlalu sibuk lagi. Sibuk Iya, apa? iya. Semua. Tapi ini anak-anak kan, saya kan tinggalnya dekat posyandu. Jadi misalnya anak-anak itu tempat bermainnya di posyandu biasa. Posyandu. Iya. Jadi saya tidak, maksudnya tidak sunyi karena anak-anak banyak di posyandu. Ada salah satu anak di sini yang kemudian suka kita ajar atau apa? Ya ini semua biasa di rumah saya ajar. Biasa kayak pengajian remaja. Kalau yang remaja itu biasa pas kumpul di rumah, bacaan, mengaji. Berarti memang cukup terbantu dengan adanya baca. Jadi apalagi anak-anak tak hanya orang tua yang terbantu, anak-anak lebih-lebih karena anak-anak betul-betul mendengarkan dengan ajaran-ajaran yang ada di rumah baca. Ya, alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan? Terima kasih untuk Ananda Emil yang membangun rumah baca ini, karena dengan itu kami sebagai orang tua terbantu sekali, karena dengan mendidik anak tidak terlalu repot karena di sini sudah diarahkan. Di sini sudah diarahkan, diajar, jadi kami merasa terbantu. Cuman biasa di sini kan banyak yang putus sekolah, ada yang putus sekolah. Cuma itu kendalanya. Oke, kan tadi juga setelah kita observasi dengan Kang Emil juga tadi kita ada beberapa pembahasan terkait dengan ada salah seorang anak yang mungkin terbilang orang tua tidak lagi bersama dengan anak itu. Ada ibu di sini? Iya ada ini. Ini yang pakai baju yang ini iya. Dia itu dari umur 7 bulan. Diambil sama ibu saya. Iya, tapi sama ibu. Iya, dirawat sama ibu saya, tapi dia masuk di kartu keluarga saya karena ibu saya kan sudah tua, tidak mungkin. Jadi di kartu keluarga saya itu kalau orang melihat saya punya 3 anak. Karena dia yang termasuk termasuk anak bungsu, dan sekarang sudah kelas 6, sudah mau tamat SD. Dan itu tetap mau disekolahkan nanti? Iya, insya Allah sampai dia. Jadi tidak ada perbedaan di sini sebetulnya di rumah baca ini sendiri, tidak ada perbedaan apakah itu anak seperti apa dan sebagainya, memang disamaratakan di sini diajarnya Ibu? Tidak ada, sama rata semua, disamakan semua. Kalau misalkan dia dapat, misalnya ada donasi, dibagi-bagikan sama anak-anak. Begitu. Untuk anak yang Ibu rawat sekarang gitu. Ya, semoga dia tumbuh dengan akhlak yang baik, kemudian bertemu dengan orang tuanya. Dan juga bisa lebih berkembang di rumah baca Ibu Di. Ya, karena dia termasuk sebatang kara. Betul-betul tidak ada seorang keluarga yang menemani sosok anak ini, Bu. Ya, karena dia terlahir dari orang tua yang terbuang juga dari keluarganya. Kemudian ibunya dicerai juga sama suaminya. Jadi yang dianggap keluarga itu semua keluarga di sini. Tapi kalau Ibu lihat perkembangannya ini anak selama bergabung di rumah baca dan Ibu yang merawatnya, bagaimana ini anak sosok karakternya? Begini mungkin karena kita tidak kenal dari mana dia berasal, orang tuanya. Betul. Dan kita tidak kenal karakter orang tuanya, jadi otomatis mungkin karakternya orang tuanya yang terbawa, bukan dari kita. Karena dia itu keras kepala, baru susah memang diarahkan. Tapi alhamdulillah kalau Kak Emil yang suruh, dia mendengar. Tapi kalau teman-temannya itu mungkin saya bilang mungkin karena
karena karakter orang tuanya yang mengikuti karena dari kecil tidak dibesarkan dengan pendidikan dan kasih sayang seorang orang tua, mungkin begitu. seperti itu. Tapi insya Allah dengan kami akan berusaha untuk menyekolahkan dia sampai mungkin mudah-mudahan dewasa dia Lagi apa membantu nanti dia dengan bagaimana anak ini bisa dibentuk tanpa kasih sayang dari seorang tua. sebatang kara memang betul itu anak kesempatan tidak ada keluarga, bukan dari keluarga ini mama, dari keluarga bapak tidak ada sama sekali. Betul-betul dia hidup di ceritanya. Hidup sama keluarga di sini. Tapi melihat perkembangannya karena bergabung juga di rumah baca, akhirnya kemudian dididik oleh Kak Emil, dididik sama Ibu Erni juga. Alhamdulillah terbentuk orang seperti anak-anak di sini. Pada umumnya. Padahal dia orang suku Jawa sebenarnya dia. Iya, suku Jawa. Suku Jawa. Seandainya mungkin tidak main, boleh kita panggil ke sini, tapi anaknya ya namanya anak-anak ya jadi main dong. Mungkin terakhir Ibu Erni, apa harapannya untuk rumah baca ini? Silakan. Harapan kami sebagai orang tua, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, misalkan kalau ada orang di luar sana yang melihat, karena kami di sini itu butuh bantuan memang, ya kayak kalau anak sekolah butuh tas, buku, pakaian, boleh seperti itu. Iya, betul-betul. Bantuan tentunya terbuka untuk seluruh pihak. Iya. Supaya anak-anak di sini, karena kita lihat sekarang itu pakainya anak-anak daripada kita di sini, rata-rata petani, rata-rata petani, yang apalagi yang punya anak sekitar 4 orang, ada yang SMP, SMA, SD, itu kan susah. Betul, memang perlu bantuan dari berbagai pihak. Apalagi biasa cuman pensil. Juga beras sekali kasih anak-anak. Biasa dikasih ada ada pensil, ada buku, setiap satu orang satu. Beras sekali anak-anak. Alhamdulillah. Harapannya semoga setelah mungkin mendengarkan dari podcast kita ini, percakapan kita pada hari ini, tentu banyak pihak yang kemudian punya inisiatif untuk memberikan bantuan ya. Namanya juga ini adalah rumah baca atau sekolah sukarela. Jadi betul-betul kalau bukan bantuan dari kalian siapa lagi gitu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Semoga sukses terus. Apalagi Ibu adalah orang yang berhati mulia menurut saya karena berani mengambil resiko dengan merawat anak yang mungkin Ibu tidak tahu asal-usulnya dari mana. Setelah berbincang dengan narasumber tadi, kita rupanya excited untuk melihat apa saja sih kegiatannya yang dilakukan di rumah baca ini, tepatnya di Tombolopao. Kita jauh-jauh loh dari Makassar ya, menuju Tombolopao. Tepatnya desa apa, Lika? Tepatnya desa Tabinjai, di Kecamatan Tombolopao, Goa. Wah, di sini ternyata ada salah satu rumah baca yang diinisiasi oleh pemuda yang tentunya di sini berpikir tentang bagaimana anak-anak di sini bisa melek atas pendidikan, tidak minim pendidikan, karena katanya di sini banyak yang hampir putus sekolah, terus juga kayak mindsetnya beda, maksudnya mereka tidak lebih mementingkan pendidikan. Jadi adanya rumah baca ini karena keresahan akan hal itu. Nah, kita akan kasih lihat berikan pemandangannya seperti apa di sini, pembelajarannya seperti apa, karena katanya di sini banyak kelasnya dan rumah baca ini katanya dikenal dengan sekolah alam. Sekolah alam seperti apa itu? Betul. Langsung kita cek aja karena lokasinya ada di bagian sana. Yuk kita ajak pemirsa Berita Kota Makassar untuk mengikuti kegiatan seru pada kali ini. Ayo kita lihat. Nah, ini pemirsa Berita Kota Makassar, salah satu tempat yang dijadikan tempat belajar bagi anak-anak rumah baca Darul Jihad. Di belakang saya sudah bersama adik-adik para siswa-siswi yang sangat semangat untuk belajar pada hari ini. Ikuti saya terus. Oke. Di mana? Nah, bisa dilihat bersama pemirsa, suasana kelas alam ini sangat
nyaman, bikin tentram, bikin damai. Saya rasanya juga kalau belajar di sini akan enak ya pemirsa ya. Nah, di belakang saya kayak gini, mereka kalau lagi dapat kelas alam mereka duduk katanya, terus nantinya akan mendeskripsikan seperti apa yang dilihat di alam ini. Jadi mereka kayak semacam dipilih, ditunjuk satu persatu, terus mendeskripsikan apa yang dilihat, seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana anak-anak di sini mendeskripsikan terkait dengan apa yang dilihat di alam ini ya. Kita dengar bersama pemirsa. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, saya akan tunjuk satu nama di sini yang tentunya tadi sudah dapat pengajaran dan akan mengungkapkan apa yang sudah tersave di memorinya. Wahyu, sini. Nah, ini salah satu pemirsa katanya mau menjelaskan ya tentang kegunaan. Ini rumput apa namanya sini? Rumput apa namanya ini? Rumput bandotan. Bandotan. Oke. Apa? Rugu-rugu. Bembe. Oke. Boleh dijelaskan gimana tentang rumput ini ya, Pak Wahyu ya? Silakan. Ini bisa menyembuhkan luka. Halo? Rumput ini berwarna apa? Berwarna hijau. Oke, bisa menyembuhkan luka apa saja tuh? Banyak ya? Ya. Bisa juga jadi bunga? Bisa jadi bunga. Coba kasih ke saya. Oke, kayak gitu pemirsa ya. Jadi pengajarannya kayak gitu. Mereka agak nervous sedikit ya. Dapat pengajaran katanya dijelaskan ini rumput apa. Mereka taunya ini rumput bandotan yang bisa menyembuhkan luka. Wah, terima kasih Wahyu. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, kalau tadi versi anak-anaknya, sekarang versi orang besarnya. Tahu orang besarnya tanya seperti apa nih, cewek ji pemirsa. Oke, siapa namanya? Niar, yang satu? Yunita kan. Yunita dengan Niar, halo. Oke, kalau tadi versi ceweknya, sekarang versi Dewasa. versi anak-anaknya maksudnya, sekarang versi dewasa. Kalau versi dewasa yang didapatkan itu, kalau di rumah baca itu apa? Sebenarnya kak banyak sekali. Tapi kalau untuk umur-umur segini tuh lebih ke mengaplikasikan apa yang telah kami dapat waktu kecil ke adik-adik lagi. Jadi prosesnya akan seperti itu terus-menerus berputar. Jadi alumni ceritanya atau Iya bagaimana? kak, bukan alumni sih kak, masih tetap siswanya, tapi lebih ke membantu atau sudah bisa lah mengaplikasikan atau membagi apa yang sudah kami dapat sebelumnya ke adik-adik lagi yang baru masuk. Masih belajar begitu ceritanya? Kak masih belajar beberapa hal, kayak contoh kami mengajari adik-adik itu tuh di situ juga kami belajar cara public speaking, cara bagaimana untuk menyampaikan pendapat ataupun apa yang kami tahu ke adik-adik kayak gitu. Pantas public speakingnya bagus. Belum bagus sih kak, tapi semoga bisa dibaguskan lagi. Iya. Kalau dari Niar sendiri? Banyak juga ya, sama dengan Yunita mungkin dia siapa? Ya, Kak. Yunita Ya. ya, sama dengan Yunita mungkin dia kurang lebih seperti itu. Oke, karena memang di sini selain anak-anak juga ada kalian yang akan melanjutkan mungkin regenerasi selanjutnya untuk tetap mengajar mereka ini yang masih bocil-bocil. Jadi kami di usia saya seperti ini tuh memang sudah diajarkan cara bagaimana untuk berbicara yang baik, cara menyampaikan supaya nantinya ketika mereka dewasa mereka juga akan diajari seperti itu dan prosesnya akan berputar terus kak. Jadi nggak mati nantinya. Oke, jadi kayak template yang sama. Jadi mereka yang diajar sekarang, selanjutnya mereka lagi yang akan mengajar. Iya, Terus sudah Kak. besar. Karena kan kami nggak akan selamanya juga ada di sini. Yep. Kami juga nanti bakalan melanjutkan jenjang masing-masing. Iya, betul. Jadi mereka harus dikasih basic lah supaya mereka nantinya juga bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, satu kata mungkin sebagai penutup kalau dari Yunita dan Niar, berikan satu kata untuk rumah baca. Terus berkembang sih kak. Udah kata tadi. Terus berkembang, oke. Terus berkembang. Yang pastinya saya juga mau menambahkan kalau rumah baca ini keren. Video itu Sob.